Haleluya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang bersuka cita, yang bersyukur. Haleluya, saya percaya hari ini kita semuanya siap untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama buka hatimu, kita mau datang, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenang-Mu. Sembah Yesus,
tempat ini siang hari ini dan siap melawat setiap kita. Yesus, Yesus, we worship you, we honor you forever and evermore. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami sembah Kau Yesus, sembah Engkau yang layak. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian kami, menerima sembah kami, menerima hormat kami. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, oh, we worship you, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ini iman kami Tuhan, ini iman percaya kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ada bagi kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar. Jesus, we have you, Jesus. Oh, mari bersama-sama angkat kedua tangan kita tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenang. Sembah Yesus, ku sembah Kau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, tak dapat ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini iman kami Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun musim yang kami lewati, tak perlu kami takut Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami selalu bersama dengan kami. Satu bagian kami Tuhan, kami perlu terus dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi, dan biarlah hati-Mu disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan, saudara. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day will align. Let your glory pour out, Jesus. Woo! There's a joy that overwhelms our souls, yes we know.
Tuhan kita. And we sing, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a new thing happening. What happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, mari yang bersuka cita sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Woo! Come on, clap your hands. Great is our God. Woo! Mari dengan segenap hatimu saudara. Pelukis cakrawala merangkai
duduk saudara. Shalom saudara, saya Jeff Kurniawan. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Anda menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Net setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Encounter Night Rabu 10 Mei pukul 19 bertempat di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 11 Mei pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Yani Aliven. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ibadah kenaikan Yesus diadakan pada Kamis 18 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Seat booking melalui aplikasi NDC. Shalom Jemaat NDC, banyak orang hanya fokus mempersiapkan satu hari pernikahan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hari-hari pernikahan yang hendak dia jalani. Oleh karena itulah, NDC akan membantu Anda untuk mempersiapkan hari-hari pernikahan Anda. Bagi jemaat yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, Anda dan pasangan harus mengikuti 2 kelas penting. Yang pertama adalah Relationship Level. Kelas ini diadakan selama 2 bulan, dan sebelumnya Anda dan pasangan harus sudah bergabung di dalam core minimal 3 bulan. Juga harus memiliki nomor keanggotaan NDC dengan lulus membership kelas atau M1. Dan kelas berikutnya adalah Premarital, diadakan selama 1 bulan. Di kelas ini Anda berdua akan dilengkapi dan dibekali untuk memiliki pernikahan yang berhasil dan kuat. Oleh karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap jadwal yang ada, baik di website maupun di aplikasi NDC. Tuhan Yesus memberkati. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE. Saya berjemaat di NDC sudah lumayan lama dan bergabung di CORE dari tahun 2014. Tanpa basa-basi, saya bisa bilang CORE ini adalah tempat saya diproses menjadi lebih baik. Ketika saya di posisi terendah dalam hidup saya, justru keluarga CORE adalah yang paling duluan step up. Jika sekarang saya dipercaya menjadi CORE fasilitator, kebaikan yang pernah saya dapatkan, saya kembalikan kepada orang-orang yang saya layani. Di dalam CORE, saya menyadari satu hal, bahwa terkadang yang orang butuhkan hanyalah didengar, dimengerti, menjadi tempat aman mereka bersandar, dan menumpahkan unek-unek. Jadi, makna kasih Kristus terasa lebih real dalam hidup saya. Bergabunglah di CORE sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Pendaftaran discipleship class telah dibuka. Kelas dilaksanakan secara onsite dan online. Pendaftaran dan info selengkapnya melalui NDC app di menu NDC Class, dan pendaftaran terakhir ditutup hari ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama buka hati kita. Kembali kita mau datang menyembah Tuhan. Membawa hati kita, membawa syukur kita, membawa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan
Segala pujian dan hormat kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memimpin langkah-langkah dan perjalanan kami ke depan. Kami menjadi orang yang beriman dan percaya, dan kami tahu Engkau yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman-Mu ditaburkan, bertumbuh berbuah, berlipat ganda, 30, 60, dan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Semua kita orang yang percaya dan beriman, sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik kepada Dia. Dan sebelum kita duduk, bolehkah kita berikan salam dengan satu pernyataan, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow, ya, saya bersyukur, senang sekali melihat engkau di tempat ini. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat siang, dan saya percaya kita semua sehat-sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Saya Seno Wijaya, saya melayani di Abba Love Ministry, bertetangga dengan NDC. Ya, saya ada di Abba Love di Greenfield, Maisonet. Dan saya bersyukur sekali untuk kesempatan diberikan oleh Pastor Josia dan juga kepada Pastor Dennis dan bahkan semua tim kepemimpinan yang ada di tempat ini. Saya menyampaikan sekali lagi salam ya dalam kasih Kristus kepada keluarga besar yang ada di NDC. Terima kasih untuk kesempatan saya tentunya untuk berbagi firman dari pagi dan termasuk sampai kepada siang hari ini. Dan saya secara khusus juga niat sekali sebagai pembicara bahwa keluarga, wah ini jarang-jarang ya, pembicara biasanya datang sendiri atau dengan pasangan. Kali ini saya bawa satu keluarga penuh, luar biasa. Dan mereka hadir di dalam LED, saudara ya, puji Tuhan. Ya, udah tepuk tangan semua ya, kirain memang hadir hari ini. Ya memang hadir, ya ada tentunya istri saya, Friska, hari ini sedang melayani di salah satu gereja juga. Kemudian latar belakangnya dokter gigi, namun sekarang lebih banyak melakukan pelayanan pengembalaan bersama dengan saya dan juga pelayanan wanita bijak. Kemudian kami dikaruniai 3 anak, 2 putra 1 putri. Yang pertama Joshua, yang kedua Jeremy, dan yang ketiga Jen. Gampang hafalnya 3J. Dan lebih gampang lagi kenal keluarga kami, semua kacamata. Ya, hari ini Joshua dan Jeremy ada di tengah-tengah kita. Joshua tahun ini akan menjadi dokter atas anugerah Tuhan. Dan yang kedua Jeremy ada di salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Saya undang mereka berdiri sebentar. Ya, boleh saudara sambut tentunya dengan sambutan yang hangat. Oke, terima kasih. Ini namanya genetic improvement saudara ya, lebih besar daripada bapaknya. Mari kita lihat pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Pada minggu yang lalu kita sudah melakukan perayaan Paskah. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati, kemudian dia juga bukannya sudah mati, dia sudah bangkit dan hidup kembali. Dan dia memberikan janji bahwa dia juga akan datang yang kedua kali. Luar biasa enggak? Tidak ada pesan dari tokoh agama manapun, nabi manapun yang mati, bangkit kembali, hidup. Dan satu hari akan datang menjemput kita kembali. Betapa luar biasanya. Dan inilah yang Yesus pertanyakan kepada saudara dan saya. Di waktu dia datang, dia akan bertanya pertanyaan seperti ini. Lukas 18 ayat 8. Kalau saudara lihat perikopnya adalah bicara tentang bagaimana kita berdoa, bersungguh-sungguh hati. Dan dikatakan dari ayat ini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Hari-hari ini tantangan kita dalam kekristenan adalah bagaimana kita terus berjalan sebagai orang yang memiliki iman, hidup di dalam iman, dan kita mengakhiri dalam perjalanan kita dengan iman yang sepenuhnya kepada Kristus. Nah, saya ingin membagikan kepada kita semua di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5-6 sebagai sebuah pesan. Iman jenis apa yang kita harus punyai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjalan di dalamnya. Dan bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu dari iman kembali kepada iman. Di dalam ayat 5-6 pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan ini pesan buat saudara dan saya juga sebagai Timotius di akhir zaman. Saudara temukan pesan dari Rasul Paulus adalah, hey Timotius, di akhir zaman akan banyak ini banyak itu. Berarti ini juga pesan yang relevan buat kita pada hari ini. Coba kita lihat ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya mau ajak kita baca bersama-sama. Aku ingat imanmu yang benar. Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, aku ingat dengan imanmu yang benar. Kalau ada iman yang benar berarti ada iman yang salah. Perhatikan baik-baik, itu nanti kita akan bahas. Iman yang seperti itu, seperti apa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, iman yang benar pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu siapa? Lois. Kemudian oleh ibumu
Eunike, aku tahu bahwa engkau juga memiliki iman yang sama. Berarti iman Timotius adalah iman yang sama dengan ibunya Eunike, sama seperti neneknya yaitu Lois. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu. Iman sebagai pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ia memberikannya. Dan perhatikan baik-baik, nanti kita juga akan praktekkan. Ketika aku menumpangkan tanganku ke atasmu. Saudara, hari ini kita bisa menemukan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5-6 di dalam versi Alkitab mudah dibaca. Jangan bingung, AMD itu apa ya? Alkitab mudah dibaca. Karena saya temukan terkadang orang Kristen agak susah baca Alkitab. Makanya yang susah coba cari terjemahan Alkitab mudah dibaca. Ya, kalau mudah dibaca biasanya jadi lebih gampang, tidak bikin ngantuk tapi lebih ngerti. Ini bahasa yang lebih simple dan sederhana. Dan dikatakan aku ingat dengan imanmu yang benar. Kalau bicara iman yang benar berarti ada iman yang salah. Contoh-contoh iman yang salah, Rasul Paulus berkata juga kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Terjemahan baru, yaitu tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saudara, ada banyak orang Kristen sekalipun berada di gereja, mereka jadi orang beriman, mereka jadi orang percaya, tapi mereka masih percaya sifat yang tahayul dan dongeng dari nenek-nenek tua. Maksudnya apa? Ada banyak orang Kristen ada di gereja tapi masih percaya dengan klinik, ramalan-ramalan, mistik-mistik, dan masih percaya dengan horoskop, masih percaya dengan tradisi-tradisi model agama yang dulu. Saudara, hari ini ada banyak orang Kristen masih percaya hari baik. Semua hari baik ya sebenarnya. Kemudian masih percaya ada hal-hal tertentu harus dilakukan. Dan ada bagian-bagian. Tentunya yang kalau baik itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kita percaya Yesus, kita beriman, tapi kita masih mistik klinik, masih percaya ramalan-ramalan. Satu hari kalau saudara pernah, saya masih ingat banget di mall di sebelah, di salah satu tempat yang rebus-rebusan, restoran, suka buka fortune cookies. Saudara masih ingat ada fortune cookies? Pas dibuka, seret langsung keluar. Menang lotre hari ini. Langsung percaya. Atau kemudian dapat jodoh. Nanti dalam waktu segera. Dari wajah yang ibadah jam 1 langsung berbinar-binar matanya. Saudara, kita mempercayai sesuatu yang saya tidak ada akal sehat dalam artian sesuai dengan firman. Kita percaya dengan berbagai ramalan-ramalan menurut dunia ini. Dan kita hidup di dalamnya. Dan tanpa sadar kita masih hidup sebenarnya dengan cara-cara yang lama. Cuma hanya pindah identitas Kristen. Tapi cara pikirnya masih mistik, masih klinik, masih percaya yang ramalan-ramalan, masih percaya ada hal tertentu kalau nggak dilakukan nanti akan sial atau kurang baik. Hari ini saya sebut ini adalah jenis orang Kristen punya iman yang abstrak, tidak jelas. Itu saya sebut dengan abstrak faith. Iman yang mistik, iman yang percaya dengan dongeng-dongeng, iman yang masih percaya dengan tahayul. Jangan-jangan di antara kita masih ada yang jenis seperti itu. Tapi tentunya yang di ibadah jam 1 rasanya sudah jauh. Tidak terlalu meyakini hal-hal yang sifatnya mistik. Benar gak? Bahkan lebih rasional, lebih logik, lebih punya akal sehat. Makanya survei juga mengatakan di dalam perkembangan anak muda hari ini sekarang sedang bertumbuh generasi yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Maka saya sebut jangan-jangan kita juga masuk ke dalam iman jenis kedua yang tidak benar juga. Apa iman jenis kedua? Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8-9 Yesus berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Mungkin kita bisa ada di gereja. Mungkin kita ada di ibadah jam 1. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya apa dikatakan? Hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa jauh? Tubuhnya hadir. Ada banyak orang Kristen, tubuhnya hadir, rohnya gentayangan di luar ibadah. Benar gak? Pikirannya abis ini mau makan apa? Mungkin abis ini pikirannya nanti ada urusan apa? Yang ketawa ada pengalaman saudara. Walaupun di dalam masker. Tapi yang gak ketawa lebih pengalaman lagi. Nah saudara, percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Beribadah, nyanyi, puji-pujian dengan semangat. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Siapakah jenis orang kedua yang punya iman tapi imannya gak benar? Ini yang saya sebut dengan ceremonial faith.
Iman yang berdasarkan dari perintah yang sudah selama ini otomatis. Contohnya, oh saya lahir dari suku-suku Kristen. Makanya otomatis kalau suku Kristen ini saya lahir pakai Kristen. Apalagi saya udah punya marga Kristen. Kurang lebih kan? Kemudian ada orang berkata lagi, oh keluarga saya Kristen. Makanya waktu dia lahir, waktu dia dibawa ke gereja, otomatis ke sekolah minggu, otomatis dia nanti diserahkan dalam penyerahan anak. Kemudian nanti kalau sebelum menikah dia akan dibaptis. Semuanya mengikuti liturgi, seremoni, kepercayaan, tradisi tanpa sadar loh. Bukan gak penting, itu penting sekali. Tapi tidak memahami mengapa harus melakukan itu. Maka saya sebut ini jenis orang Kristen kedua, yaitu ceremonial faith. Hidup dengan percaya tapi tidak memahami apa yang dia lakukan. Kenapa kamu jadi Kristen? Karena papa mama saya Kristen. Nah ini harus hati-hati. Kita sekarang berada dalam situasi di mana kita punya pengalaman orang tua kita belum kenal Tuhan. Terus kita punya pengenalan sama Tuhan, benar gak? Tapi tantangan buat keluarga Kristen hari ini yang sudah bergereja, belum tentu loh engkau Kristen, anakmu pasti Kristen. Belum tentu engkau aktif di gereja, anakmu mengerti apa yang dimaksud dengan ada di dalam gereja. Saudara, ini yang disebut, kenapa kamu kalau mau menikah harus pemberkatan? Ya kata orang tua mesti pemberkatan. Kenapa kalau sebelum pemberkatan nikah mesti dibaptis? Kan syarat. Syarat mau menikah kan harus baptis. Nah itu loh. Akhirnya apa? Mereka mengutamakan karena demi menikah dibaptis. Tapi tidak mengerti kenapa mesti dibaptis. Karena merasa itu menjadi sebuah syarat. Saudara, jangan-jangan ada banyak orang Kristen berada dalam situasi yang kedua. Generasi hari ini ikut saja tapi tidak memahami perintah yang dilakukan. Perintah gereja, liturgi gereja, sakramen gereja. Dan akhirnya nggak beda jauh, benar nggak? Seperti zaman dulu kita bilang, oh kok gereja lama saya? Ya udah tradisi aja deh, pokoknya aku ikut aja. Hati-hati, gereja-gereja karismatik hari ini bisa seperti itu juga lama-lama. Saudara, jangan hidup di dalam seremonial faith. Iman seremoni, liturgi, sudah di kebiasaan, cuma perintah manusia. Tapi punyai iman yang benar, Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kita baca sama-sama, ia harus percaya bahwa Allah ada. Generasi hari ini, sekalipun mungkin engkau ada di gereja, belum tentu mungkin hidupmu percaya bahwa Tuhan ada. Ada banyak orang mengkotak-kotakan Tuhannya hanya di hari Minggu, hari yang lain dia urus dengan pikirannya sendiri. Saudara, dikatakan, dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Saudara, iman yang benar bukanlah iman yang abstrak, mistik, klinik. Bukan juga iman yang seremoni, liturgi, kebiasaan, tradisi yang sudah diturunkan. Tapi iman yang benar harus sudah masuk dalam iman jenis ketiga. Inilah iman yang benar, yaitu personal faith. Pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saya ingin bertanya, kapan saudara punya pengalaman personal bersama Kristus? Pertama kali engkau mengenal Kristus mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Atau mungkin baru 5 tahun. Tapi hari ini dengar, engkau harus punya pengalaman pribadi bersama Kristus. Orang tua Kristen, tantangan terbesar termasuk kepada saya, kepada Joshua dan Jeremy. Saya berdoa waktu mereka menjadi besar dan hari ini mereka, saya percaya mereka punya pengalaman pribadi bertemu dengan Kristus. Saudara, ini yang paling penting. Anak-anak muda, semua keluarga di tempat ini yang beribadah di jam 1 hari ini. Tuhan mau secara pribadi bertemu dengan engkau. Dan engkau punya pengalaman iman secara pribadi bersama Kristus. Amin saudara. Apakah engkau punya pengalaman pribadi itu? Apakah engkau sungguh meyakini bahwa Kristus yang hidup dalam kehidupanmu? Itulah namanya iman yang personal. Tanda personal faith selalu ditandai 2 tanda. Yaitu iman yang benar pasti akan bertumbuh terus menerus. Ada proses pertumbuhan terus menerus. Seperti gambar benih.
kemudian ada gambar daun, kemudian ada gambar pohon yang dipenuhi dengan iman. Saudara, kekristenan haruslah bertumbuh dari satu proses yang satu kepada proses yang lain. Level imannya harus ditambahkan. Kita bisa lihat kisah ini dalam Markus 9 ayat 21 sampai yang ke-24. Mari saya bacakan kepada saudara. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Saudara tahu ini adalah kasus anak yang sakit epilepsi atau sakit ayan. Sejak lahir dia sudah memang bawa kendala kondisi seperti ini. Jawab orang tua anak ini sejak masa kecilnya. Dan yang menarik sekali bukan hanya sakit. Jadi saudara perhatikan, ada sakit tapi juga ada roh jahat ternyata di dalamnya. Ayat 22 berkata, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi waktu dia ayan, sakit epilepsi, dia selalu cenderung ada roh jahat mendorong dia masuk mungkin ke dalam sumur, ke dalam air, ke dalam api, kepada tempat pembakaran yang bisa membinasakan dia. Sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Itu pernyataan dari orang tua anak itu. Jawab Yesus ayat 23. Katamu jika engkau dapat, yuk kita baca sama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Nah ini, percaya ini orang beriman. Beriman apa? Beriman yang benar, beriman yang secara personal ketemu dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berapa banyak saudara orang percaya? Saudara percaya? Saudara orang beriman, hari ini percayalah. Sebagai orang beriman, orang percaya, tidak ada yang mustahil. Setuju dengan saya? Yang setuju berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Apapun yang kau alami, gak ada yang mustahil. Bagi orang percaya loh. Makanya saya selalu bilang begini. Berapa banyak mau dapat mujizat yang besar? Oh pada gak mau? Mau dapat mujizat? Semua kita pasti mau. Semua kita pasti mau, betul? Kalau saudara sudah ngangguk, sekarang kasih tahu sebelahnya. Selamat. Selamat apa? Selamat menikmati dan menghadapi masalah yang besar. Kenapa? Karena gak ada mujizat tanpa masalah yang besar. Jangan pernah berharap mujizat kalau nggak ada masalah besar. Banyak orang Kristen pengen dapat mujizat tapi nggak pengen masalah. Saudara, maka hari ini lihat semuanya. Kalau saudara mengalami masalah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ngalamin masalah sakit penyakit, anakmu, orang tua, berbagai hal termasuk keuangan, pelayanan, apa saja bertahun-tahun dan kelihatannya kok nggak kelar-kelar. Saya cuma mau katakan, itu tandanya apa? Tandanya mau dapat mujizat yang besar. Ada amin saudara? Kenapa? Karena semakin besar masalahmu, tandanya apa? Saudara adalah kandidat penerima mujizat dari Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada dia saudara. Saudara kandidatnya. Engkau yang menerima itu. Maka dikatakan segera ayah anak itu berteriak. Dia berteriak. Yuk kita baca. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, menyembuhkanku. Dia bilang begitu? Belum ada lagunya waktu itu, tapi kurang lebih ini. Aku percaya. Tapi ada kalimat kedua lagi. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kasih tahu sebelahnya, mirip kita. Kenapa mirip kita? Satu sisi percaya, sisi yang lain tidak percaya. Benar gak? Konslet. Nggak nyambung. Suatu sisi percaya, kadang-kadang percaya sama Tuhan, kadang-kadang nggak percaya sama Tuhan. Saya mau tanya, sebenarnya ayah anak ini percaya atau tidak? Percaya, tapi ragu-ragu. Kelihatan dari wajah saudara, menjawab pertanyaan saya pun ragu-ragu. Nah ini, antara percaya, antara nggak percaya, antara nggak percaya. Tuh dari wajahnya juga, ini kau pasti nggak sih, sebenarnya benar nggak sih? Nah ini tidak percaya, bukan tidak percaya sama sekali, kurang percaya. Kenapa saudara? Karena imanmu harus bertumbuh. Maka dikatakan proses pertumbuhan, coba kita lihat. Dikatakan dalam Lukas 17 ayat 5, lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan apa? Tambahkanlah iman kami. Iman itu bisa bertumbuh, bertambah. Makanya Yesus berkata, hei, kalau engkau hanya punya iman sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Nggak pernah lihat?
Ikutlah Pastor Joshua Husada dan Pastor Dennis nanti kalau pergi ke Israel, saudara. Tidak ada pesan sponsor ya khusus. Tapi intinya apa? Saudara bisa lihat sebiji sesawi itu kecil sekali. Tapi kalau nanti udah gede, wah pohonnya luar biasa. Burung-burung bisa ada di dalamnya sebesar biji sesawi. Tapi Yesus juga berkata, tidak ada iman sebesar perwira ini. Berarti ada iman yang kecil, ada iman yang besar. Kemudian iman tanpa perbuatan mati. Iman yang hidup adalah dengan perbuatan. Dan Yesus berkata, kamu kurang iman, makanya engkau harus penuh iman. Dan kemudian tambahkanlah iman. Berarti kesimpulannya apa? Iman harus bertumbuh terus menerus. Ada amin saudara? Tantangan yang terjadi, masalah yang kita hadapi justru adalah cara Tuhan membawa iman kita semakin bertambah. Maka dikatakan di dalam ayat ini bahwa tambahkanlah iman kami. Jadi iman yang benar harus bertumbuh terus menerus. Tapi iman yang benar juga punya ciri apa? Punya ciri perjalanan iman sampai akhir sekalipun penuh kemustahilan. Masih ingat gak ayat yang berkata begini, Ibrani 12. Hendaklah matamu tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin engkau dalam perlombaan iman. Iman loh, sampai pada ujungnya. Dan Yesus yang akan memimpin perjalanan hidupmu. Nah makanya kenapa saya pakai ilustrasi sebelah kanan. Ada gambar orang sambil gendongan bawa tongkat. Ini ternyata namanya Blondin. Saya pernah kasih ilustrasi seperti ini. Richard Blondin namanya. Saudara googling atau saudara cari YouTube. Dan paling populer adalah salah satu bagaimana sebuah kemampuan yang luar biasa dari keluarga Blondin selama turunan demi turunan punya kemampuan menyeberang di atas tali yang tipis, di atas air terjun atau di atas tempat yang tinggi. Namanya Blondin. Dan saudara bisa menemukan bagaimana dia menyeberang. Salah satu tempat paling fenomenal adalah air terjun Niagara yang menghubungkan Kanada dengan Amerika. Sudah pernah? Kalau yang belum pernah, pergilah ke Dufan, temukanlah Niagara-gara. Cari gara-gara aja di sana dulu kalau belum punya kesempatan ke Niagara. Dan saudara, ternyata Blondin bukan hanya ada di Amerika dan Kanada, ada di NDC jam 1 siang ini. Mari saya undang Blondin yang dari ibadah yang ketiga, boleh maju ke depan ya sambil ambil tongkatnya. Ya, siapa yang jadi Blondinnya? Ayo, silakan. Wah, ya, ada di mana orangnya? Ini, oh ternyata lumayan jauh ya. Oke, silakan Pak. Ambil tongkatnya dulu ya di sini. Oke, silakan. Ini nggak tahu gagang sapu atau apa ya sore ini Pak. Oke, ini Kanada ada di sini, ya. Kalau mau buka masker boleh ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Kalau lebih keren sih buka sih kayaknya ya, supaya bisa kelihatan langsung. Oke, saudara hari ini namanya Blondin. Blondin punya kemampuan saudara. Dia akan berjalan dari Kanada ke Amerika dan Amerika ke Kanada. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara ditanya, saya misalnya bertanya kepada saudara, saudara-saudara, apakah saudara percaya? Namanya siapa Pak? Hah? Jimmy. Blondin Jimmy bisa nyebrang dari Kanada ke Amerika? Hanya Pastor Dennis yang percaya. Hanya Ibu Ruth yang percaya. Hanya sekelompok kecil yang kenal dia. Yang lain, siapa lu? Orang Kristen biasanya melihat baru percaya. Harusnya kekristenan yang sejati percaya kemudian melihat. Kita ini terbalik. Tapi hari ini coba tunjukkan Pak Jimmy, bagaimana Bapak sebagai seorang Blondin akan menyeberang dari Kanada ke Amerika. Wow, hari ini tunjukkan kemampuan Bapak. Wah, ini memang luar biasa sekali. Ada angin bertiup Pak, tolong angin bertiup sebelah kiri. Ya, terus ke belakang Pak. Terus rambutnya ada terbang sedikit. Oh, rambutnya udah nggak ada, saudara, apa yang mau diterbangin ya. Oke, terus mulai maju lagi Pak. Wah, coba bertiup lagi Pak dari sebelah samping. Ya, goyang-goyang sedikit. Wah, memang luar biasa. Dari Kanada ke Amerika sampai juga semua penonton tepuk tangan. Luar biasa ya. Blondin kita ini memang meyakinkan sekali. Semua penonton langsung bilang, saya percaya. Benar nggak? Saya percaya. Kalau dia, ya kan? Nah, percaya nggak sekarang kalau Blondin Jimmy bisa nyebrang lagi ke Kanada? Percaya? Sekarang langsung saya lihat percaya. Benar gak? Ya kan? Kenapa? Karena udah lihat. Coba tunjukkan lagi Pak. Sebagai bukti bahwa Bapak memang meyakinkan sekali bisa ke Kanada kembali. Silakan Pak. Kali ini bisa lebih cepat karena Bapak udah lebih ahli. Oke. Ya anginnya tiup lebih kencang lagi Pak. Sambil miring-miring sampai kok kurang miring ya Pak ya.
Oke, sampai juga di Kanada. Wah, semua tepuk tangan. Saya mau tanya, saudara percaya nggak dia bisa bolak-balik? Saudara percaya? Kenapa? Sudah lihat bukti. Nah, tapi hari ini MC langsung bilang, saya sebagai MC. Oke, berapa banyak yang percaya? Semua angkat tangan percaya. Tapi kali ini, siapa yang bersedia untuk ada di belakang Blondin, gendongan sama dia, nyebrang di atas tali yang tipis, di atas air terjun Niagara? Semua penonton. Kalau dia saya percaya, kalau saya tunggu dulu. Nah, orang Kristen begitu, yang ketawa ada pengalaman, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena kita cenderung, kalau dia mah oke, kalau saya mah jangan. Nah ini. Tapi tiba-tiba ternyata ada juga anak muda yang ada di tempat ini. Pengen saudara menunjukkan diri. Silahkan boleh maju ke depan. Yang anak muda, ada di mana nih anak mudanya? Oh, tiba-tiba ada anak muda dari choir. Ya, belum menikah kelihatannya saudara. Ya, sudah nekat sekali dia. Dia mau nyebrang di atas tali yang tipis. Sekarang boleh pegangan. Kalau gendong pasti keseleo pulangnya saudara. Ya kan, dia akan menggendong. Semua penonton kaget. Coba kita lihat dari Kanada ke Amerika. Bisakah dia menyeberang saudara? Hari ini kita akan saksikan. Silahkan boleh maju ke depan. Ya, mulai. Wah, angin yang kencang sebelah kanan. Yang kencang pak, miringnya yang miring banget. Miring sekali. Terus lagi, ya. Terus kiri lagi, kanan, kiri. Ya, ke belakang pak, ke belakang. Dia juga ke belakang dong. Ke depan lagi. Ini sudah lulus untuk drama Natal nanti saudara akhir tahun. Akhirnya sampai juga di Amerika. Semua penonton tepuk tangan. Terus heran dong penonton, kenapa nih anak berani ya? Apa jawabannya? Karena anaknya. Jadi bolak-balik, ini bapak gua. Gua udah tiap hari latihan sama bapak gua udah tahu. Dia belok-belok kiri aja gua udah tahu, belok kanannya gua udah tahu, bener gak? Hadirat bapak aja kalau hadir atau siapa yang mimpin mentor dalam hidupmu, engkau lakukan apa, engkau sudah tahu tipenya. Saudara, dengar baik-baik, demikian juga Tuhan. Sebenarnya siapa yang memimpin kita di atas tali yang tipis? Dialah Yesus Kristus. Dia sudah menyeberang di atas jurang maut pada hari kematiannya di Jumat Agung, dan dia bangkit kembali. Dia menyeberangi jurang yang tidak pernah bisa dilewati manusia, dan sudah menyeberangi itu, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kehidupan diberikan kepada kita. Jadi sebenarnya kerjaan kita cuma apa saudara? Coba, nah, hadap sono, kamu sini. Kerjaan kita cuma satu apa saudara? Cuma mengikuti Yesus. Dialah yang memimpin perlombaan iman kita. Dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Walaupun hanya lihat belakangnya, makanya kita nggak bisa lihat langsung, ya kan? Dan saudara tahu yang sering bikin saudara deg-degan sendiri siapa? Dirimu sendiri. Oh Tuhan, jurang Tuhan. Yesus mah tetap stabil. Kita yang kepo saudara, Tuhan, mau lihat-lihat ke depan lagi saudara, ya mau lihat sini lagi, lihat dari bawah lagi saudara, ya akhirnya saudara kepo banget saudara. Ini dari wajah yang ketawa-ketawa ada pengalaman saudara, memang kita mirip seperti itu. Tapi hari ini Yesus akan membawa kita, karena dia sudah lebih dulu menjadi perintis untuk kita masuk ke dalam kebangkitan dan kemenangan. Ada amin saudara? Hari ini bersyukurlah Blondin Jimmy jadi wakilnya Yesus hari ini di dalam kehidupanmu. Dan bersyukurlah engkau jadi orang percaya, punya iman yang benar, yang mengikuti Yesus sampai garis paling akhir. Hari ini dengar baik-baik, jemaat di tempat ini, mari kita berjalan dalam perjalanan iman kita. Dan kita bisa melihat tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, 1 Petrus 2 ayat 6, perjalanan sampai akhir sekalipun penuh kemustahilan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang dikatakan? Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Siapakah dia? Yesus Kristus. Sebuah batu pencuri yang mahal. Dan, yuk kita baca sama-sama. Siapa yang beriman, percaya. Iman yang benar. Apa yang dikatakan? Hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, apapun yang kau alami, tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan.
Orang beriman, hidupnya nggak akan dipermalukan. Orang yang percaya, sampai paling garis paling akhir, hidupnya akan dipermuliakan. Ada amin saudara? Hari ini saya mau tutup kembali kepada ayat 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Coba kita lihat. Dikatakan begini, saya ulangi kembali sekarang udah lebih ngerti nih. Apa yang dikatakan? Aku ingat Timotius sama imanmu yang benar. Iman yang benar, iman yang apa? Iman yang personal. Bukan liturgi. Bukan seremoni. Bukan karena di gereja, karena agama. Karena engkau memang dari keluarga Kristen. Bukan. Engkau kenal Tuhan secara pribadi. Engkau kenal Tuhan bukan karena hal yang klinis dan mistis. Dan engkau mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Tapi hari ini secara personal engkau ketemu Tuhan. Dan perjalanan imanmu semakin hari semakin bertambah bertumbuh. Dan bahkan sampai garis paling akhir matamu selalu tertuju kepada Kristus. Dan itulah iman yang seperti itulah. Pertama-tama dimiliki oleh nenekmu Lois. Ternyata neneknya Timotius namanya Lois. Kenapa nama Lois yang keluar? Hari ini ternyata Lois bukan ada di zaman Timotius saja. Lois juga ada di NDC jam 1 siang. Tolong Lois, boleh maju ke depan Ibu Lois? Ini namanya Ibu Lois. Mulai hari ini Ibu bukan lagi usher, tapi Lois. Ya bercanda aja Bu ya. Oke, ini Lois. Dan dikatakan apa? Dan dikatakan dan ibumu Yunika. Yunika tuh anaknya Lois. Ternyata ada ibu yang lebih muda. Namanya Yunika. Yunika ada di mana? Silakan Yunika. Yunika di mana? Ibu Yunika yang lebih muda. Oh, ayo, dengan cepat Bu. Harusnya di depannya tadi. Ya, oke. Ini namanya Yunika. Semua tambah masker ya. Buka masker apa enggak ya? Bebas saja ya. Oke. Ini Yunika, ini Lois. Sedikit distancing. Kemudian dikatakan apa? Engkau juga memiliki iman yang sama. Siapa engkau? Timotius. Ada Timotius? Mana Timotius? Yang anak muda. Ini Timotius upgrading. Lebih tinggi tentunya. Sebelah sana. Timotius. Wow. Saya mau tanya, saudara, kenapa Timotius punya iman yang benar? Karena dia melihat hidup dari neneknya. Dia melihat hidup dari mamanya. Maka saya menyimpulkan, iman yang benar bisa diimpartasikan. Bukan memang karena liturgi, tapi iman bisa diikuti oleh anak-anakmu, dilakukan oleh anak-anakmu. Ingat sebuah pernyataan, anak kita nggak akan melakukan apa yang dikatakan orang tuanya. Tapi anak akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Saya yakin Lois berdoa tiap hari buat cucunya. Hei, hari ini. Ya kalau dari wajahnya memang belum ada yang punya cucu nih mungkin. Tapi mungkin juga sudah ada. Berdoa buat cucunya. Mamanya berdoa buat anaknya. Nah ini mungkin mulai banyak keluarga-keluarga muda. Berdoa buat bayi sejak di kandungan. Berdoa untuk anak-anakmu untuk grow up in Christ. Bertumbuh dalam iman mereka. Dan mereka melihat iman dari orang tuanya. Dan Timotius punya iman yang benar yang sama itu. Nah tapi pertanyaan kedua. Kenapa Lois sama Yunika cewek? Kenapa nggak Loki? Ya Pak, kenapa nggak Loki? Suaminya Lois. Nggak ada ayatnya, saya ngarang sendiri. Kenapa nggak Edward? Kok Yunika? Kenapa bapaknya ada di mana? Ternyata catatan Alkitab mengatakan suami dari Yunika adalah bukan orang Yahudi. Orang Yunani. Orang Yahudi tidak pernah outsourcing pendidikan rohani, mengajarkan prinsip firman hukum Taurat kepada non-Yahudi. Maka ini sebuah pesan kepada orang tua, jangan pernah outsourcing pendidikan rohanimu hanya sekedar di sekolah. Tapi engkau harus mendidik anak-anakmu di dalam jalan-jalan iman yang takut akan Tuhan dari dirimu. Jadi kesimpulannya, karena suaminya bukan dari Yahudi,
Dan Lois juga dikatakan tidak ada catatannya. Tapi intinya dua ibu ini berperan untuk mendidik cucunya dan anaknya untuk berjalan dalam Tuhan. Dan ini sebuah pesan kepada ibu-ibu yang paling punya banyak waktu merawat anak-anakmu. Hari ini jadilah seperti Lois dan jadilah seperti Yunika. Ada amin saudara? Tapi yang menarik, ada kalimat berikutnya lagi. Di mana bapaknya? Bapak secara jasmani bagaimana? Itulah sebabnya ayat ke-6 berkata, aku mau mengingatkan kepada engkau Timotius, supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu, ia memberikannya ketika aku, siapa aku? Rasul Paulus, menumpangkan tangan ke atasmu. Kalau bapak secara jasmani tidak ada, tapi harus ada bapak rohani. Di sanalah peran gereja. Di dalam gereja, keluarga rohani memperlengkapi keluarga jasmani. Bersyukurlah kalau keluarga kita hari ini sudah papa mamanya lahir baru terima Yesus, bisa membimbing anak-anaknya. Tapi mungkin ada orang tua yang tidak bisa. Tapi hari ini bersyukurlah karena ada Paulus, bapak-bapak rohani di gereja, pemimpin gereja yang hari ini menumpangkan tangan buat Timotius. Dan di sanalah impartasi iman yang benar terjadi karena bapak rohani mendoakan mereka. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, saudara akan bertemu dengan bapak rohani. Paulus akan dikirimkan dalam hidupmu. Engkau akan menemukan mama Lois dan Eunike, nenekmu yang hari ini berdoa buat engkau. Timotius setiap hari saya yakin berdoa karena dia lihat Rasul Paulus berdoa. Dia lihat mamanya berdoa, dia lihat neneknya berdoa, dia lihat neneknya baca kitab suci, dia juga membacanya. Dia lihat bagaimana waktu mamanya menghadapi kemustahilan, tapi dia lihat iman mamanya begitu luar biasa. Dia lihat dari iman bapak rohaninya. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. 2 Timotius 1 ayat 5-6 terjadi dalam kehidupanmu. Ada amin saudara? Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik kepada dia. Terima kasih, silakan duduk. Dan saya mau menantang kepada saudara hari ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan akan berkarya dan dia akan mengimpartasikan iman buat hidupmu. Kalau engkau mau, saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita datang kepada dia. Bapa di surga, hari ini kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau melakukan bagian-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau ada orang tua di dalam kehidupan keluarga kami yang memberikan contoh betapa mereka mencintai Kristus, mereka melayani Tuhan. Dan hari ini kami berkata, Tuhan, kami mau memiliki iman yang benar. Iman bukan tradisi, bukan liturgi, bukan seremoni, bukan karena harus disuruh ini dan itu. Tapi kami mau punya iman yang bekerja secara pribadi. Kami berjumpa dengan Kristus. Dan bukan hanya itu, kami berdoa hari ini Tuhan, biar kiranya iman yang benar bertumbuh terus menerus. Dan Kristus Engkau yang memimpin kami sampai perjalanan iman yang sampai paling akhir. Perlombaan iman dan mata kami senantiasa tertuju kepada Kristus. Dan hari ini saudara, berapa banyak di antara engkau yang mau menerima impartasi iman itu? Salah satu yang saya merasa secara profetik yang kita akan doakan, saya akan undang Pastor Dennis untuk maju ke depan, untuk berdoa sebagai bapak atau sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala, mendoakan saudara. Dan tidak kebetulan Pastor Dennis juga melayani dalam core, memimpin untuk core semua komunitas yang ada di NDC. Hari ini saudara, kalau engkau mau menerima impartasi iman itu, bolehkah engkau angkat tangan? Dan hari ini, di waktu engkau mengangkat tanganmu saudara, hari ini percayalah, seperti Rasul Paulus berkata, aku mau engkau ingat, pergunakan pemberian Allah iman itu, dan ia memberikannya ketika aku menumpangkan tangan itu. Saudara, mari hari ini kita akan terima kasih karunia ini. Pastor Dennis akan memimpin kita. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa, menumpangkan tangan pada setiap kami Tuhan, jemaat NDC yang dikasihi Tuhan. Saat ini Tuhan, mari Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh punya iman yang benar Tuhan. Bukan sekedar iman seremonial atau iman tradisi, tapi iman yang personal.
di mana setiap kami boleh mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Bukan dari kata orang, tapi setiap kami boleh punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap kami Tuhan punya iman personal. Saat ini terima dalam nama Yesus. Iman yang personal, iman yang akan terus bertumbuh dalam hidupmu. Kami akan terus bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Pengiringan kami bersama dengan Tuhan. Pelayanan kami bersama dengan Tuhan. Kami akan terus bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan mencurahkan kekuatan untuk setiap kami, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap memandang pada Kristus, dan kami akan mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah memimpin dan memberi kemenangan buat setiap kami. Mari terima dengan iman, terima setiap yang terbaik dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima iman yang benar, dan kami akan terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, mari turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari ibadah ini kami juga berdoa untuk Pastor Seno yang sudah menjadi berkat buat kami Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun dia berada. Dalam pelayanannya Tuhan, biar Tuhan pakai lebih heran lagi. Sehingga melalui kehidupannya banyak orang boleh datang pada Tuhan. Berkati juga keluarganya, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Jadikan keluarga menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih sekali untuk Pastor Seno dan juga keluarga yang sudah hadir dan melayani tempat ini. Sore berkati lewat pelayanan firman Tuhan. Yang diberkati boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya saudara, kami mengundang saudara yang punya permohonan doa. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Nanti akan ada ratusan pendoa yang berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk. Dan kami juga mengingatkan saudara untuk bisa mengikuti acara Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam di YouTube channel NDC Ministry. Nanti di sana kita akan berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya akan ada banyak kesaksian, mujizat yang akan kita terima. Karena kita mencari Tuhan, maka kita berjumpa dengan Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan pasti mengubah hidup kita. Sekali lagi percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kembali saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Kami percaya bukan ibadah biasa yang kami hadiri. Bukan sekedar rutinitas atau formalitas. Tapi biarlah ibadah ini Tuhan menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam iman kami. Pengenalan kami akan Kristus. Kami mau terus menjadi semakin dewasa dalam Kau Tuhan. Biar lewat setiap ibadah, lewat setiap komunitas yang ada di gereja Tuhan, kami semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kami percaya jerih lelah kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biar hidup kami terus dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hamba juga menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh datang beribadah hari ini. Baik juga yang mungkin menonton secara live streaming. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan jalan keluar serta kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan mengurapi. Jadikan hidup kami berhasil untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, kami membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.